Halo, selamat pagi kelas 1. Nah, sekarang boleh dibuka bukunya sambil dibaca halaman 30 dan 31. 30, page 30 until 31. Oke. Nah, di situ kita akan belajar tentang membuat database nilai di Microsoft Excel. Nah, Excel ini merupakan salah satu program pengolah data. Nah, seperti yang kamu lihat di layar, kita akan mengetikkan nama-nama dengan nilainya. Oke, nama-nama dengan nilainya. Nah, di sini ada Miss jelaskan tentang cara membuka Microsoft Excel-nya bagaimana. Oke, jadi perhatikan layarnya. Nah, ini dia. Pertama sekali, kamu klik dia yang di sudut kiri bawah ada namanya tombol start. Nah, ini kita klikkan sekali tombol start. Nah, lalu nanti bisa dipilih di komputer masing-masing, mana tahu ada all program. Pilih all program, lalu arahkan kursornya ke bawah. Kita cari yang huruf M atau Microsoft Office. Ini dia M. Nah, ini dia Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini dapatnya ada di sini. Nah, ini dia namanya Microsoft Excel. Jadi Microsoft Office-nya, Microsoft Excel-nya berada di dalam Microsoft Office. Oke, ini dia Microsoft Excel-nya. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, ini dia tampilan Microsoft Excel-nya. Oke, nanti selanjutnya silakan diperhatikan. Miss akan jelaskan sesuai dengan yang di buku halaman 31. Oke, di situ ada contoh hasilnya seperti yang ada di layar ini. Oke, selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan mengetikkannya di sini. Nah, ini di atas ini merupakan menu-menu. Namanya menu. Oke. Nah, di sini namanya yang ini namanya toolbar. Oke, toolbar itu alat-alatnya. Alat untuk mewarnai, alat untuk menebalkan tulisan, alat untuk memberikan kotak. Nah, ini dia alatnya. Oke, sekarang yang dari atas ini ke bawah, nah seperti yang Miss tunjukkan ini, oke, dari atas ke bawah, ini namanya kolom. Nah, di Microsoft Excel ini, kolomnya ditandai dengan huruf. Ada kolom A, kolom B, kolom C, sampai dia Z, banyak sekali, oke? Itu namanya kolom. Nah, kalau baris, dia dari kiri ke kanan. Ini dia. Oke, atau secara horizontal. Oke. Nah, baris ditandai dengan angka. Dengan angka. Misalnya angka 1 ini. Berarti ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Banyak sampai dia beribu-ribu. Oke. Nah, ini sudah tahu ya. Berarti tadi ini adalah kolom, merupakan bagian dari atas ke bawah atau secara vertikal. Sedangkan baris bagian dari kiri ke kanan atau secara horizontal, ditandai dengan angka. Kalau kolom tadi ditandai dengan huruf. Nah, sedangkan yang ibu goyang ini ya, nah ini ibu gerak-gerakkan ini namanya kursor. Oke, namanya adalah kursor. Nah, sedangkan yang hitam ini, nah ibu klik dia sekali, nah dia akan berpindah. Kemana arah kursor kita ini yang ibu gerakkan ini? Oke, ke situ dia kita klik, nah maka akan berpindah. Namanya ini adalah sel. Oke, namanya ini sel. Ini dia gabungan dari kolom dan baris. Misalnya, Miss klik, cup, berarti dia kolom B, baris 2.
2. Kita lihat mana yang aktif di sini, mana yang berwarna kuning. Misalnya, Miss klik lagi sembarang tempat, cuk. Berarti dia kolom E, baris 6. Sekali lagi, ayo jawab ya masing-masing ya. Sep, berarti dia ada kolom berapa? Kolom C, baris 10. Oke, bisa dulu ya. Nah, ini di layar kamu ini kan ada seperti kotak-kotak. Nah, sebenarnya ini belum ada kotaknya. Nanti kita pelajari cara membuat kotaknya. Ini seolah-olah ada kotaknya supaya mempermudah kita untuk mengetikkan data. Nah, kamu tahu sendiri, tadi sudah Miss jelaskan kalau Microsoft Excel itu merupakan salah satu program pengolah data. Nah, sekarang kita mulai mengetik ya. Kita mulai mengetik database nilai. Oke. Nah, ini bisa di sembarang tempat juga nggak apa-apa. Misalnya kita buat di sini. Kita ketikkan database. Semua huruf besar berarti kita tekan caps lock. Database nilai. Nah, ini kalau sudah lebih dari sini, nggak apa-apa. Nanti aja kita besarkan. Oke? Nggak apa-apa. Nanti bisa kita besarkan. Nah, selanjutnya kita enter. Tadi di sini kan kita enter, bisa enter 2 kali. Nah, bisa juga langsung diklik. Misalnya di sini, bisa langsung diklik. Bisa di enter untuk memindahkan barisnya, tapi dia ke bawah. Nah, kalau kursornya kita klik, berarti bisa kita pindahkan kemanapun. Nah, kalau menggunakan tanda panah dari keyboard, bisa kita pindahkan juga kursornya. Bisa kiri, bisa kanan, bisa atas, bisa bawah. Itu tanda panah. Oke, enter hanya bisa ke bawah. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita ketikkan nama siswa. Nama siswa. Jangan lupa tanda panahnya. Nah, ini nama siswa. Miss, itu udah keluar angkanya. Nggak apa-apa nak. Yang penting di sini masih tetap nama siswa ya kan? Kecuali tadi dia lewat nggak ada hurufnya, ini masih ada. Nah, caranya supaya besar kolomnya, arahkan kursor ini ke antara kolom mana yang mau dibesarkan. Misalnya ini, nah kan ini kolom B dan kolom C, kolom B dan kolom C. Kita kan mau besarkan kolom B. Nah, arahkan kursornya kemari. Cuk, ada nampak beda ya? Ada beda kursor ibu ini, dia tanda panah kiri dan kanan. Nah, beda dengan ini. Nah, yang ini kita mau klik, tahan, tarik dia sampai kemana batas yang mau kita mau. Ini kan udah kan segini cukup ya. Oke, lepas. Nah, dia sudah ke satu kotak. Kita ketikkan lagi di sebelah ini, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini juga kolom C yang mau kita besarkan. Jadi arahkan di antara C dan D. Klik, tahan, tarik. Oke, ditahan sambil ditarik ya nak ya. Oke, ini matematika. Bisa juga ini, bisa dia arahkan seperti ini. Kita double klik. Double klik berarti 2 kali cepat-cepat. Klik. Nah, dia otomatis. Jadi ada 2 langkahnya ibu berikannya. Bisa diklik, tahan, tarik sambil ditarik, atau di double klik. Coba ini ilmu pengetahuan alam. Nah, ini panjang ya kan? Panjang. Jadi kayak mana Miss? Bisa di double klik. Nah, oke, bisa di double klik atau bisa diklik, tahan, tarik. Mana yang gampang anak-anak Miss? Oke, sekarang tinggal mengetikkan nama. Tuti. Kalau ke bawah bisa enter, bisa tanda panah. Nah, ini Miss berikan yang enter. Tuti, lalu Rima, enter. Dimas, enter. Budiman. Nah, kalau mau ke samping ini,
bisa tanda panah, bisa langsung klik. Nah, klik dari kursornya. Lalu ada angka 8, enter. Angka 9, enter. Angka 8, enter. Angka 7, enter. Matematika. Angka 9, enter. Angka 8, enter. 9, enter. 8, enter. Cantik-cantik nilainya ya kan? Oke. Ini 8, enter. Bisa tanda panah ke bawah ya nak? Nah, ini bisa tanda panah. 9, enter. Lalu 8, enter. 8 lagi kembali. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat kotak-kotaknya. Oke? Tinggal kita buat kotak-kotaknya. Nah, caranya diklik ini sambil ditarik sampai batas ini. Oke, Miss ulangi ya. Diklik sambil ditahan, jangan dilepaskan kursornya, jangan dilepaskan mouse-nya, tetap telunjuknya menekan kursornya, menekan mouse-nya, klik tahan, tarik dia sampai batas pengetahuan alam, sampai di sini angka 8 ini, angka 8 ini. Jangan lebih. Oke, seperti ini. Kalau sudah lepaskan, cep. Nah, kalau sudah kita lepaskan mouse-nya, boleh digeser seperti ini ya. Lalu arahkanlah dia namanya menu home. Nah, di samping U ini ada kotak-kotak seperti ini, namanya border. Border itu gunanya untuk memberikan bingkai atau garis. Nah, tinggal kita klik tanda panah di bawah ini. Nah, ini banyak jenis-jenisnya. Tapi yang kita gunakan all border. Oke, all border itu untuk memberi bingkai setiap kotaknya, setiap selnya. Oke, kita klik sekali. Nah, udah berubah ya. Sudah ada garis-garisnya ya kan? Sekarang tinggal satu lagi aja. Ini, nah kotak-kotak angka kita ini nilainya masih di pinggir-pinggir. Kayak mana buatnya di tengah, Miss? Nah, sama kayak tadi, kita blok dulu. Klik, jangan dilepaskan. Arahkan sampai batas mana yang mau kita buat angkanya ke tengah, sampai sini ya. Oke? Miss ulangi. Klik tahan, tarik sampai angka 8. Kalau sudah adalah di tetap menu home ini ada garis-garis di sini. Namanya ini alignment atau perataan teks. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke tengah. Coba Miss mau buat yang ke kiri. Cep. Nah, berpindah semua angkanya ke kiri. Miss kalau mau buat ke kanan, cep, kembali lagi ke kanan. Ini dia yang namanya right. Kalau bahasa Inggrisnya right kan kanan kan right. Nah, ini kiri left. Kalau tengah dia namanya center. Klik. Nah, sudah jadi. Oke, sudah jadi ya kan? Sudah jadi pekerjaan kita. Kalau mau mewarnai juga bisa. Kalau tidak mau mewarnai juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk tambahan aja supaya bisa mewarnai. Klik dia, klik tahan, tarik dia sampai ke bawah. Oke, tapi kursornya untuk memblok, namanya ini memblok. Kursornya seperti yang Ibu tunjukkan ini ya. Dia tanda positif, tapi dia yang warna putih tengahnya. Nah, ada seperti cat tumpah di sini kan? Oke, di samping kotak-kotak kita ini, border ini, ada namanya cat tumpah di sini, namanya fill color. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, bisa juga ini, klik tahan, tarik. Suka hati nanti ya, bisa diwarnai, bisa tidak diwarnai, tapi lebih cantik kalau diwarnai ya kan? Ada tambah ilmu kita sedikit. Oke, Miss mau buat yang ini. Up. Nah, sekali lagi, tinggal. Oke, selesai. Sudah selesai pekerjaan kita. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Nah, mudah-mudahan bisa paham, bisa mengerti, dan bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan bosan-bosan belajar untuk kebaikan kita nanti ke depannya.
Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. See you next week.